atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga di kesempatan ini Allah berikan waktu kita untuk berkumpul karenanya di salah satu rumahnya dalam rangka mentaatinya dan mencari keridhaannya tabaraka wa ta'ala. Maka kenikmatan yang agung dan besar ini janganlah kita nodai dengan berbagai macam kotoran dan juga niatan-niatan yang tidak soleh, yang justru akan menjadikan hamba ini mendapatkan hasil yang dia tidak inginkan di kemudian harinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai, kita harus ingat beberapa pelajaran kemarin, bahwa Allah menginginkan kepada kita agar seorang manusia atau hambanya di dunia ini mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kebahagiaan yang mutlak dengan cara mengumpulkan dua hal yang paling penting sebagai sumber utamanya: quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmu, wa quwwatul amaliyah, dan kekuatan amal. Dan untuk meraih kedua hal tersebut, salah satunya ilmu yang bermanfaat, dia tidaklah bisa diraih dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik. Karena ilmu ini hakikatnya adalah pemberian Allah, dan baik tidaknya pemberian Allah tergantung kedudukan orang yang mendapatkannya. Makanya orang-orang yang mendapatkan ilmu haruslah orang-orang yang memang baik dan jujur hatinya kepada Allah, yang memang dari awal dia tidak suka dengan kelalaian, tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan hal-hal yang membuat hilangnya ridho Ar-Rahman. Dari sini kita paham para nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang memang terpilih. Mereka disebut dalam sebutan Al-Mukhtar, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Mukhlas. Semuanya bermakna pilihan. Mereka bukan memilih sendiri, tapi Allah yang pilihkan kedudukan itu kepada masing-masing diri mereka. Dan memang begitulah harusnya. Sebagaimana para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Namanya pewaris itu, apakah dia milih sendiri atau memang diwarisi? Diwarisi. Bahkan dalam ilmu mawaris ada yang disebut dengan mawani'ul irs, penghalang warisan. Kalau niatannya enggak benar, pengen dapat warisan tapi pakai cara membunuh, enggak dapat warisan. Memang tujuannya ingin ditokohkan, diustadkan, disebut sebagai alim, ulama dan seterusnya. Bagaimana mungkin Allah akan wariskan kebaikan dan pertolongan untuknya? Maka butuh kita untuk membenahi diri.
Karena ini kunci agar mendapatkan pemberian-pemberian Allah dan pertolongannya. Tidak bisa seorang lepas dari hal ini. Maka sebelum kita memulai, ya, benarkan dulu niatan-niatan kita ini. Ini sudah secara akal, secara fitrah, secara syarok. Secara akal, ini saya sebutkan secara akal. Mungkin enggak Al-Quranul Karim, pesan yang mulia, tanzilun min Rabbin Karim, diturunkan dari Rabb yang mulia, ila Rasulihil Karim, kepada Rasulnya yang mulia. Terus pewarisnya enggak mulia, muhal, enggak mungkin. Itu secara akal. Secara fitrah kita akan menolak. Apakah mungkin pilihan-pilihan Allah ini orang-orang yang jahat, yang kasar, yang suka lalai, yang suka terhadap dunia? Fitrah kita menolak. Masa orang yang dia taat pada Allah kerjaannya habis pada urusan-urusan dunia? Ya, fitrah kita menolak. Gak mungkin. Pasti dia sibuk berkhidmat kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas ya. Secara syarok dalil banyak sekali ya. Salah satunya yang sering kita dengar, yahmilu hadal ilma min kulli khalfin udulu, akan memikul ilmu ini di setiap generasi orang-orang adilnya, udulu. Secara bahasa harusnya akan memikul ilmu ini dari setiap generasi orang yang punya ilmunya. Tapi justru Nabi SAW katakan dengan lafal nabawinya uduluhu, bukan alimuhu. Maknanya orang yang memikulnya selain berilmu, dia harus memiliki adalah ketakwaan. Yaitu secara syarak, sudah jelas. Secara ilmu hadis juga demikian. Perawi harus punya syarat selain dobit, dia menguasai ilmunya, menghafalnya, tapi juga punya adalah ketakwaan. Enggak punya ketakwaan enggak dianggap sebagai pembawa mata rantai hadis. Maka kuncinya memang salah satunya di takwa ini. Jangan sekali-kali kita berharap ketinggian di sisi Rabb yang mulia, sedangkan diri kita justru menginginkan kerendahan dan tidak ingin mulia. Susah. Maka menjadi penting agar kita mengerti bagaimana agar Allah wariskan ilmu ini kepada kita, dan agar kita membawa pesan-pesan ini pada diri kita adalah dengan menempuh ketakwaan yang lebih tinggi lagi. Kalau enggak demikian, susah jalannya Allah akan berikan hal yang mulia pada diri kita pula. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan kemarin Ibnu Aminul Qayyim telah menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia hanyalah bisa diraih dengan ilmu dan juga amal, yang mana mereka adalah huda dan dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Pada saling menasihati pada kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati pada kesabaran. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan kenapa kok disebut sempurna ya.
Kok bisa langsung Imam Ibnul Qayyim menjelaskan fala makana kamalul insan, tatkala kesempurnaan manusia. Kemudian berdalil dengan surat Al-Asr. Kok bisa sempurnanya manusia kok pakai dalil surat Al-Asr? Kenapa kemarin, Pak? Karena di surat Al-Asr ini Allah jelaskan orang yang rugi. Berarti yang enggak rugi adalah yang paling untung. Orang yang paling untung ya orang yang paling sempurna. Ya. Dan ternyata keuntungan di sini urusan ukhrawi, bukan urusan duniawi. Sehingga kita paham bahwa keberuntungan hakiki itu keberuntungan ukhrawi, bukan keberuntungan duniawi. Dan kerugian hakiki bukanlah kerugian harta benda, tapi kerugian negeri yang abadi yang akan kita tinggali selamanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Coba jenengan lihat di halaman 6 itu, ya. Di sana kan ada falam makana garis, ya. Terus ada garis lagi bawahnya, kelihatan nggak? Yang dibawahi garis, hah? Kelihatan ya? Apa yang digarisi Pak? Kana lah. Falam makana ini ibarat subjeknya, predikatnya baru di bawah, ya. Dawa. Imam Al-Qayyim itu kalau nulis itu memang punya gaya bahasa tersendiri, ya. Tatkala kesempurnaan manusia adalah dengan ilmu dan amal, dan dia adalah begini dan begitu sesuai dengan firman Allah, dan begini dan begitu dengan menyempurnakan ini, maka baru makanya dipanjang, ya, ya. Karena nah, kita garis tulis ini. Karena hakikon, ya, diharokati dulu. Ini yang penting. Karena kemarin tuh masih kalimat predikat, ibaratnya frase pertama yang nggak bisa kecuali dengan frase kedua. Ya. Misalkan begini, ya, tatkala saya di rumah, terus jenengan nunggu lagi nggak sesuatu yang lain? Tatkala saya di rumah ngapain kan gitu? Lah ini sama, ya. Yang kemarin kita pelajari itu masih frase pertama. Tatkala kesempurnaan ilmu adalah dengan ini dan itu. Nah, sekarang kita masuk di frase keduanya. Maka karena harus diharokati, ya. Hakikon bil insani, ya. Hakikon bil insani an yunfiqo sa'ati umurihi atau umrihi boleh, ya. Umurihi atau umrihi bal sa'anfasahu, ya, fima yanalu bihi al-mataliba al-aliyata, ya. Baik, itu yang penting ini dulu, ya. Saya ulangi. Kana haqiqan bil insani an yunfiqa sa'ati umrihi bal anfasahu fima yanalu bihil matalibal aliyah, ya. Maka sudah sangat pantas dan berhak, hakikon itu sangat pantas, sangat berhak, gitulah, ya. Sangat pantas, sangat berhak, sangat layak, ya.
sudah haknya gitu juga tidak apa-apa diterjemahkan dengan kayak gitu. Sudah sebenarnya ya tidak apa-apa. Ya. Untuk manusia ya, kana haqiqan bil insan an yunfiqa, untuk menginfakkan, untuk menghabiskan, untuk mengeluarkan. Infak itu maknanya ya mengeluarkan, nafaqah. Infak satu kata maknanya mengeluarkan, menghabiskan. Saati itu, sa'ah itu waktu sepanjang umurnya, saati umrihi, untuk menginfakkan, mengeluarkan sepanjang usianya, sepanjang umurnya. Ya. Bal, bahkan ya, an yunfiqa sa'ati umurihi, untuk menginfakkan, menghabiskan sepanjang usianya. Bal, bahkan ya, bal itu bahkan, kadang-kadang tetapi ya. Anfasahu, nafas-nafasnya. Ini bahasanya bahasa orang ya, orang-orang yang punya perumpamaan yang tinggi-tinggi, bukan bahasa orang biasa. Fima, pada hal-hal yana lubihi, yang dia bisa raih dan gapai ya. Yana lu itu kayak menggapai, meraih gitu ya, mendapatkan, enggak masalah, terserah ya. Pada hal-hal yang dia bisa mendapatkan, meraih atau menggapai. Al-matalibal aliyah, tujuan-tujuan yang tinggi atau tujuan-tujuan mulia, bolehlah ya. Matalib itu tujuan ya. Ya. Aliyah itu tinggi ya, dari kata ala, ulu, aliyah ya. Kalau sudah tahu sempurnanya orang itu cuman gara-gara apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Lah kok dia nggak menghabiskan hal itu untuk mencari kesempurnaan? Bodoh napa pinter niku jenenge? Hah? Bodoh. Ya toh? Kalau sudah tahu kesempurnaan manusia diraih cuman dengan ilmu dan amal, kok dia menghabiskan bukan ilmu dan amal? Bodoh napa pinter? Maka sudah sangat pantas untuk manusia menghabiskan si panjang umurnya, sepanjang waktu-waktu usianya, bahkan nafas-nafasnya, wah sampai nggak boleh bernafas kecuali ya, untuk hal-hal yang dia bisa mendapatkan dengan hal tersebut ya, tujuan-tujuan yang tinggi ya. Ini diajari sesuai nalar ya. Ini sudah nalar loh ya. Makanya kalau ada orang yang bertanya apa, mungkin ada yang pada misalkan orang-orang salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, kok kamu kayaknya malas gitu ya. Sebenarnya bukan malas. Malas itu ketika dunia malas, akhirat malas, ini benar malas ya. Bedanya sama orang ini apa? Ya. Orang ini semangat di akhirat dan secukupnya pada dunia. Itu sudah nalar ya. Lah wong dunia itu dibandingkan akhirat seperti apa? Ya sayap nyamuk, ya bangkai kambing cacat, ya celupan jari, ya 1 hari banding 1000 tahun. Ya sudah nalar kalau dia lebih banyak akhiratnya dan dunia secukupnya. Itu sudah nalar. Yang bodoh itu yang gimana? Ya, udah kelihatan toh dibalik ya. Ini bukan nggak semangat ya. Ya. Justru semangat itu ditaruh pada hal-hal yang memang sudah jelas nilainya.
Ya, sudah jelas tingginya. Cuman manusia ini, Pak, tunai apa kredit ya? Saat ini apa mungkin? Siapa yang milih nanti? Semuanya akan milih sekarang. Cuman masalahnya yang dibandingkan itu loh. Kalau sekarang cuman 100.000, 2 tahun lagi 1.000 triliun, yo bodoh kalau milih sekarang 100.000. Ya lah. Maka orang yang berakal sudah sangat pantas kalau dia mencari yang tunda, yang jelas sekali bandingannya nggak bisa ditandingi dengan yang rendah. Dan justru merupakan kepandiran tatkala dia menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang justru nggak berguna untuk kemudian harinya. Namanya akhirat, akhir keri, ajilah segera. Pilih ajilah atau akhirah? Kan gitu toh? Ayatnya kan jelas, surat Al-Isra itu, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menginginkan yang segera, kami kasih segera. Kalau bagi mereka yang inginkan mereka. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi habis itu karena pengennya saiki enake ya wis entek sesuk. Berarti pengennya dijipuk saiki kok. Ya sesuk ya ora ono. Kemudian kami jadikan jahanam untuknya yang membakar dalam keadaan tercela dan hina dina. Kan begitu. Ya. Memang seperti itu. Ya. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang pengen akhirat nanti keri akhir, kemudian berupaya dan dia beriman yakin, percaya ora? Itulah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang upayanya diterima kasih. Terima kasih sudah menunggu ya. Ngoten toh? Ya. Nah, pengennya tunai apa tunda mulai saat ini Pak? Hah? Emang begitu ya. Ya. Maka sudah pantas kalau seorang manusia ini menghabiskan sepanjang usianya, bahkan nafas-nafasnya untuk tujuan yang tinggi, bukan tujuan yang rendah. Ya. Wa yakhlusu bihi minal khusranil mubin, dan lepas lepas dari kerugian yang nyata. Khusran mubin nyata. Yakhlus itu lepas, wa yakhlusu bihi, dan melepaskan diri ya, dengan hal tersebut dari kerugian yang nyata. Jadi kalau pengen nggak rugi, ya cuman jalannya jalan ini, nggak ada yang lain. Ya. Ya. Mau kemana? Ya, nggak ada jalan yang lain. Ya. Bahkan kalau jenengan berpikir bisa keluar dari jalan ini, akan Allah buktikan kalau kita memang nggak bisa. Itu juga secara akal, fitrah dan syarok lagi. Contohnya, Allah itu didekati dengan ilmu dan amal. Ini bentuk takorrub, pendekatan diri sama. Kalau kita mendekat ke Allah, ya, semakin mendekat itu semakin Allah akan senang dan semakin cinta. Ya. Contohnya ya kalau jenengan kagungan putra atau putri, terus dia kok setiap hari buatin teh, mijiti, ya, terus nukokke sing jenengan seneng adoh meneh gone. Ya. Terus takon terus,
Kira-kira jenengan sing jadi orang tua pripun Pak? Deloki anake kok, duh anakku kok pinter men ya. Ya. Pripun rasane jenengan? Aku bali langsung dipijeti ya. Terus digaweke ngombe, ditakoni, terus ditukokke. Jenengan dimuliakan terus gitu rasanya piye? Sama anaknya. Ya, bahagia dan pengen apa? Jenengan itu akan ngomong bahwa anak ini ora mungkin tak benke. Ya, saking jenengan udah ngelihat ketulusannya, kejujurannya, pendekatan dirinya, mencari ridhonya jenengan akan mengatakan pada anak ini, kalau ada masalah ngomong aku, tak cukupi masalahmu, enggak tak biarkan kamu mendapatkan penderitaan. Kalau ada yang menyakitimu tak lindungi deh. Kamu kurang apa bilang, nanti tak cukupi semuanya. Laras terhadap anak jenengan yang seperti ini, jenengan kan begitu? Itu sayangnya manusia pada manusia. Bagaimana dengan penciptanya manusia, Ar-Rahman Dzul Rahmah Wasi'ah, yang rahmatnya 99 yang masih ditahan di sana, cuman satu dibagi ke dunia dengan semua. Satu rahmat ini semua makhluk berkasih sayang. Apakah mungkin ya kita bisa mendapatkan pertolongan, kemudahan tanpa mendekati pemilik rahmat ini? Kalau mau mencari jalan selain ilmu dan amal, nggak bisa. Pasti jenengan menderita. Karena itu pasti jauh dari yang memiliki rizki dan yang memiliki rahmat alam semesta. Ya, ini ada jalan. Ya, mau kemana? Ya. Wong kita semua milik Allah kok. Ya, nggak punya pilihan. Ya. Secaranya begitu. Kalau jenengan tahu. Baik. Kemudian Imam Al-Qayyim menjelaskan walaisa dzalika illa bil iqbali alal Quran, dan enggak ada jalan menuju hal tersebut, walaisa dzalika ya illa kecuali bil iqbali alal Quran. Dah itu aja sampai situ ya. Dan tidak ada jalan menuju hal itu kecuali illa bil iqbali alal Quran, kecuali kembali atau ya, menghadap Quran lagi ya. Jadi nggak ada jalan kalau pengen nggak rugi. Pokoknya kalau nggak untung ya rugi, cuman gitu saja ya. Karena Allah sudah bersumpah manusia itu hukum asalnya fil khusrin ya. Innal insana lafi khusrin. Kan disebutkannya rugi dulu, bukan untung. Berarti manusia ini ya mesti rugi baru kecuali, kan gitu. Bukan sesungguhnya manusia untung kecuali yang rugi. Berarti kan hukum asalnya untung gitu toh. Menang wae wis batin nek kuwi ya. Masalahnya yang disebutkan itu innal insana lafi khusrin ya. Awalnya rugi, hukumnya ya awalnya sudah pasti rugi, baru yang kecuali. Makanya kalau nggak pakai ini pasti rugi, pasti menderita, pasti sengsara. Dan nggak ada cara lain. Ya. Karena itu tanda dia jauh kepada pencipta alam semesta. Ya, nggak ada jalan kecuali kembali pada Quran, pesan-pesannya. Quran itu kan pesan-pesannya toh ya. Dah ya, kemarin kami jelaskan bahwa manusia itu nggak bisa menggapai Allah, nggak bisa kenal Allah, nggak bisa ngerti tentang Allah kecuali Allah yang jelaskan sendiri. Akal kita, panca indera kita nggak bisa mengetahui tentang Allah sama sekali.
maka butuh Allah sendiri yang menjelaskan lewat penyampai pesan, utusan, mursalin. Nah, tugas kita nggak ada jalan lain untuk mendapatkan kebaikan kecuali dengan menghadap Quran, yakni pesan-pesan ilahiyah ini loh, dilaksanakan nanti baru akan mendapatkan kesempurnaan dan sa'adah tamah, kebahagiaan sempurna. Nah, baik, itu poin yang kita harus pahami di situ ya. Kemudian di paragraf berikutnya dijelaskan ya, wa nahnu bi'aunillah, dan kami dengan pertolongan Allah, wa nahnu bi'aunillahi ya, dan kami dengan pertolongan Allah, nunabbihu ala hada, nunabbihu ala hada, memberikan peringatan, memberikan catatan tentang hal ini, ala hada, bil kalami ala fatihatil kitab, dengan membahas, dengan menjelaskan. Kalam itu ya bicara, menjelaskan, dengan membahas, dengan menjelaskan, ala fatihatil kitab, yakni pada surat Al-Fatihah wa ummil Quran. Ini sebutannya Al-Fatihah itu ada dua, Fatihatul Kitab atau Ummul Quran. Fatihah itu maknanya apa? Fatahah itu napa Mas Supri? Fatahah maknanya hah? Membuka ya. Makanya Al-Fatihah ya memang pembuka Al-Quran. Seperti pembuka itu ya bisa kunci miftah ya. Ya pembukanya semua Al-Quran. Intinya Al-Quran. Dengan Al-Fatihah kita bisa membuka semua Al-Quran. Atau awalan juga bisa. Ummul Quran ya inti. Jadi memang Al-Fatihah ini intinya. Kalau kita paham Al-Fatihah sudah rasanya itu dan penjelasan Ibnu Qayyim itu sebenarnya cuman membahas tentang surat Al-Fatihah dijabarke kabeh. Ini ringkasannya ya. Kitab aslinya 7 jilid kalau nggak salah ya. Apa 5 saya lupa ya. Tergantung cetakannya ya. Nah, sing jenengan jipuk kuwi ringkasan-ringkasan. Tak ringkas juga. Kan nggak tak baca semua ya. Ya enggak apa-apa ya. Nah, langsung ke bawah ya. Di baris paragraf itu yang kedua pojok kiri, wabayanu ya, atau wabayani enggak apa-apa, ala bayani ya. Annahu la yaqumu ghairu hadhis surati maqamaha wala yasuddu masaddah, ada tasydid di dal. Dan kami dengan pertolongan Allah akan memberikan catatan, memberikan komentar tentang hal ini dengan menjelaskan pada Al-Fatihah dan menjelaskan ya, bahwasanya bayan itu menjelaskan, penjelasan bahwasanya la yaqumu, tidak ada yang menegakkan selain surat ini pada tempatnya. Maknanya nggak ada yang bisa menggantikan Al-Fatihah. Wala yasuddu masaddah, dan nggak ada yang bisa menutup Al-Fatihah. Saking agungnya Al-Fatihah. Serius.
Kalau cuman ngerenungin Al-Fatihah saja itu sudah terenyuh ya. Kalau tahu makna dan kandungannya ya, cuman baca Al-Fatihah saja rasanya itu terenyuh ya. Itu kalau tahu maknanya benar-benar ya. Apalagi tahu rahasia-rahasia penciptaan dari Al-Fatihah saja, udah Al-Fatihah itu terlalu indah ya, terlalu indah. Tidak ada kitab yang sebelumnya yang diturunkan seperti Al-Fatihah. Ini memang khusus kepada umat Islam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita baru masuk ke halaman 7. Paling rak wis tekan mlaku sithik lah sisone takon ya. Wis tekan ndi? Alhamdulillah sudah 1 halaman Ustaz. Nah sing mudeng apa? Teng rekaman. Baik. Di halaman 7 dijelaskan di sini pasal tentang kandungan-kandungan Al-Fatihah pada ya tujuan-tujuan yang tinggi tadi ya. Saya langsung ke kandungannya saja. Kandungan yang pertama fastamalat. Fastamalat terkandung alat ta'rifi bil ma'budi ya, terkandung pada Al-Fatihah fastamalat alat ta'rifi pada mengenal, pengetahuan, pada makrifat. Ya, ini Al-Fatihah ini terkandung di sana tentang pengenalan kepada ma'bud yang disembah. Ya, ini di Al-Fatihah ini terkandung apa ya istilahnya? Ya pengenalan terhadap Allah gitu loh bahasanya. Terkandung ma'rifatullah, jenengan bisa kenal Allah ini salah satunya dengan Al-Fatihah. Ya memang benar ya. Sekali lagi bahwa manusia itu enggak bisa menggapai Allah. Panca indera kita terbatas. Kalau mau jujur, bisa enggak jenengan melihat yang sangat kecil? Bisa enggak? Iki ono bakteri ini bisa kelihatan enggak? Enggak. Yang sangat besar, kelihatan nggak? Orang kita, ya terlalu besar. Yang terlalu gelap, bisa ngelihat? Terlalu terang, belereng. Itu jelas sekali bahwa kita itu mau menggapai dengan panca indera kita banyak hal yang nggak bisa, terbatas. Bahkan di surat Yusuf dijelaskan saking gantengnya Nabi Yusuf yang terjadi apa? Perempuan-perempuan tadi nggak merasa sedang ngirisi driji ya. Sres mahada basyaron. Ini kan bukan menungso ini. In hada illa malakun karim. Untuk rak diserang sekalian ya. Ya. Nanti kan ngatakan toh sres. Ya. Jenengan pernah nggak ketemu orang yang ganteng terus lali ngono ya? Untung rak lali opo. Jadi sampai tingginya ketampanan Nabi Yusuf bisa membuat orang itu lupa memotong jarinya atau melukai jarinya. Padahal kita tuh nggak pernah ketemu kayak gitu. Itu gimana ya? Kita mentok. Sekarang bayangkan yang paling ganteng yang jenengan dapatkan ya. Paling yang mentok ya, nggak bisa sampai kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa panca indera kita terbatas. Pendengaran kita bisa nggak mendengar di sini ada Pak Musyafa, ada Mas Agung, ada Mas Subur ngendikan bersama-sama. Bisa paham nggak? Tiga-tiganya ngomong bisa capai jenengan? Bisa nggak? Sing siji cilik kabeh wah tambah mudeng. Gede kabeh banter kabeh malah mumet ya. Ini bukti bahwa manusia itu apa? Terbatas. Bagaimana bisa menggapai zat yang tanpa batas? Gak bisa.
Maka yang paling mengetahui Allah ya Allah. Kalau enggak Allah jelaskan ya enggak bisa kita kenal Allah. Nah, paham? Hajat itu harus ada untuk kita mengenal Allah. Karena kita enggak bisa menggapai Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Pandangan enggak bisa menggapainya, dialah yang menggapai pandangan-pandangan. Ini bukan surat buat aji-ajian ya. Kadang-kadang gen laris tau, gen isah ilmu halimun ya, la tudrikul absar, pandangan enggak bisa menggapai mereka ya, wa yudrikul absar, baca 1000 kali ya. Kowe rak ketok ya, ngopo kowe jane. Bahkan Nabi Musa minta sama Allah agar melihat, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkan kepadaku, aku ingin melihat engkau. Qala lan tarani, engkau enggak akan bisa sekali-kali melihatku, walakin indurun ilal jabal, tapi lihat ke gunung situ, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, tapi kalau gunungnya masih ada kamu lihat, baru engkau bisa lihat aku. Falamma tajalla, tatkala Rabb yang maha agung baru mau nongol, hijabnya saja sudah membakar dan menghancurkan gunung, Musa langsung brok ya. Raiso ya, nggak bisa. Berarti harus ada hajat apa? Mengenalkan Dia pencipta kita. Paham? Harus, karena kita nggak mudeng, nggak ngerti Dia gimana ya. Masalahnya apa kalau nggak kenal Dia? Masalahnya apa? Kok kita harus mengenal Dia dan apa harus ada hajat ke sana? Kenapa tuh emangnya kalau kita nggak kenal Allah? Hah? Kenapa Pak? Hah? Ya rugi. Terus bahasa lainnya apa lagi? Jenengan ibaratnya ning donya iki mong istilahnya koyok delok-delok tok. Aku ki ning kene ngopo ya? Ya. Nyuwun sewu, nek jenengan tiba-tiba digawa Mas ya Supri digawa ning tengah hutan ya. Amazon kae lah ya. Terus didokok ngono. Terus ditutup matane ya. Terus jarke ora ono sapa-sapa, terus Mas Supri kan bingung. Aku ning kene ngopo ya? Hidup tanpa tujuan dan hanya menghabiskan ya usia dengan memenuhi syahwat-syahwat seperti hewan ya. Itu kalau nggak kenal penciptanya, nggak ngerti tujuan hidupnya gitu loh ya. Akhirnya dia mendapatkan kerugian tadi, karena dia hanya hidup memenuhi hawa nafsu, sebagaimana orang-orang yang nggak kenal Allah dan nggak beriman kepadanya di barat sana. Bagaimana kehidupan mereka? Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Mereka itu tidaklah melainkan kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Kan begitu toh? Ya. Itu kalau kita nggak kenal Allah. Jadi kayak bahasanya neng kene iki mau ngentekke ya bereproduksi, makan, tidur, cuman gitu aja akhirnya. Ya, paham ya? Berarti hajat mengenal Allah ini ada, harus. Kalau enggak hidup kita akan seperti hewan, cuman memenuhi hawa nafsu. Dan akhirnya dapat kerugian. Nah ya, paham ya? Jadi ada hajat ke sana. Kenapa kita harus mengenal Allah ya. Nah surat Al-Fatihah ini berisi tentang mengenal Allah. Bahkan seluruh Quran ini ya isinya ya pengenalan terhadap Allah ya. Makanya kok orang baca Quran tapi kok nggak kenal Allah, waduh, kebangetan tenan ya. Al-Quran isinya penuh dengan pengenalan terhadap Allah loh. Wa huwallazi, kan sering gitu kan ya. Innahu huwas samiul alim
dialah sesungguhnya dia. Wa kana Allahu aliman hakima, dikenalkan lagi ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu semuanya kan ngomongin dia. Ingat kurang akeh apa? Tapi ya kok ora sampai hari ini kok ya enggak kenal penciptanya. Kebangetan ya. Ya toh? Cuman dibaca tapi enggak ya dipahami. Inilah yang dimaksud Imam Al-Qayyim. Enggak ada jalan kecuali dengan menghadap Al-Quran, memahaminya. Kalau enggak kenal Allah, enggak bisa ya. Makanya Quran ini jangan hanya sekedar dibaca lafalnya, nanti jenengan enggak paham-paham apa yang diinginkan pencipta kita kepada kita. Terus dipeseni ya lho, dilaksanake ngene ngono. Ibaratnya kayak resep kemarin apa? Resep obat. CTM amoxicillin wis diombe. CTM amoxicillin lah wis diombe. CTM amoxicillin wis ngono karepmu lah. Itu kan yang terjadi ya. Wis dilakonke wis tak waca ya. Wis dilakoni wis tak waca. Lah mudeng ora? Wis tak apalke malah. Oh, ya. Seneng apa? Seneng jenengan. Ya. Kalau jenengan ngandani bocah, le wingi ngendikane ibu wis dilakonke rung. Mpun kula waos, Bu. Nggih. Desa ketemenan. Lah wis dilakoni rung, le. Mpun kula waos, Bu, ya. Lho le, mudeng ora? Mpun kula apalke, Bu. Ya. Jane mbok mudeng apa ora to, Le? Ya pokoke wis tak waca, mbek tak apalke. Oh lah, bocah. Ya. Ibuke seneng apa? Lah itu lagi cara kita terhadap pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lebih kepada apa? Enggak memahami yang diinginkan Allah. Gitu toh. Itu yang nasihatkan oleh Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad, unzilal Quran liyu'mala bi. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadana sutilawatahu amalan. Malah manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Ora dipahami ya. Ngertine mengamalkan Quran mau maca bukan mengamalkan Quran itu dipahami terus sing diinginkan apa gitu loh. Itu yang dimaksudkan. Ya. Baik. Di sini kita lanjutkan ya. Wastamalat alat ta'rifi bil ma'bud, maka terkandung pada Al-Fatihah ini ya, pengenalan terhadap ma'bud yang disembah Allah ya. Tabaraka wa ta'ala bisalasati asma'in, dengan 3 nama. Jadi di Al-Fatihah ini ada 3 nama Allah. Dan perhatikan lanjutannya, ini yang harus paham. Marja'ul asma'il husna, tulis marja'ul asma'il husna wassifatil ulya. Marja'ul asma'il husna wassifatil ulya wassifatil ulya ilaiha. Dikenalkan kepada Allah dengan 3 nama, yang 3 nama ini marja. Marja itu apa? Poros, inti ya. Dalam ungkapannya nanti madaruha wa madaruha, tempat kembali ya. Tempat kembali semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tinggi dan indah ini pada 3 nama ini. Ya. Jadi nama-nama Allah yang inti itu ada 3, yang semuanya nanti bercabang dari 3 nama ini.
Pahami, ini 3 nama yang esensial. Ya, dari 3 nama ini bercabang nama-nama Allah yang lain. Tapi kita harus paham 3 makna nama ini. Apa itu? Wahia, Allah, War-Rabb, War-Rahman. Lihat di situ ada Wahia, Allah, War-Rabb, War-Rahman. 3 nama inti Allah adalah Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Ya. Jadi ini 3 nama inti Allah yang semua nama-nama Allah yang maha indah dan semua sifat-sifatnya yang maha tinggi kembali kepada 3 nama ini. Kalau Allah saya kira sudah jelas ya. Saya cuma mau bahas Ar-Rabb. Rabb itu ya, Rabb itu maknanya itu aslinya boleh ya ditambah catatan ya. Rabb itu maknanya itu yang mengatur, yang mengurusi, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Nek Rabb bahasa simpelnya itu kayak tuan gitu loh ya. Ya. Rabb itu kayak tuan yang punya hamba. Jenengan bayangkan ada tuan, ada budak. Tugas tuan itu ngapain? Ngurusi, makani, ya, ngasih manfaat, ngasih bahaya, menyiksa juga bisa. Ya. Terus apa lagi? Bisa menghidupi. Kalau mau dipateni juga bisa. Kan pemiliknya. Budak itu kan nggak punya diri, nggak memiliki dirinya ya. Ya. Apalagi yang ngasih rizki tadi. Nah ya. Makanya doa-doa itu banyak cuman pakai ya Rabbana. Mesti hubungannya sama dengan itu. Nah, makna-makna ini loh. Ya. Ya. Ya nanti dari Rabb ini kita bisa tahu turunannya karena dia yang ngasih makan ya Ar-Razzaq ini ya dari Ar-Rabb ya salah satunya ya. An-Nafi' Ad-Dar ya. Al-Muhyi Al-Mumit ya. Apalagi ya. Misalkan Allah katakan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Dihubungkan hidup dan mati kepada Robnya, rajanya, tuannya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, maknanya tuannya ya pemiliknya, nggak perlu tuan yang lain. Ya. Dan kepadanya aku berserah diri lah, wong dia punyanya tuannya, masa berserah diri pada dirinya sendiri. Wong dia enggak memiliki ya. Kemudian Allah katakan Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan apakah selain Allah aku mau mencari Rabb padahal dia adalah Rabbnya segala sesuatu. Apakah aku harus mencari tuan yang lain padahal dia tuannya dari segala sesuatu. Ya. Dari sini kita sudah paham Rabbul Alamin. Wah. Jadi Rabb ini sudah agung sekali maknanya. Ya. Dari Rabb saja sudah tinggi ya. Ya. Saya mau tanya hubungannya Rabb. Rabb itu kan tuan ya. Tuan itu punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu sebenarnya tugasnya merdeka atau mengabdi, berkhidmat pada Robnya. Benar apa bukan? Benar toh? Ya. Yang namanya hamba sahaya ini dia itu pengenan dewi apa ngikuti kepengenan tuannya? Ngikutin keinginan tuannya atau ngikutin keinginan dirinya?
Udah lumayan ya. Ya. Makanya kok ada hamba pengen merdeka, pengen kabur, pengen ngene, pengen ngono. Ini sebenarnya dia tuh tuannya siapa sebenarnya? Ya. Apa dia tuh sudah merdeka atau gimana? Ya. Dia itu menjawab panggilan tuannya atau menjawab panggilan selain tuannya? Hamba ini, nek sing ngundang dia harusnya menjawab panggilan dari tuannya, apa menjawab sing liya, sing ngawe-ngawe sing liya? Hah? Makanya kalau paham bahwa Rob ini sama dengan kedudukan hamba, ya. Hamba itu aslinya cuman mengikuti apa yang Allah mau, bukan memiliki banyak mau itu. Itu saja sudah nggak pas, ya. Sudah nggak pas, ya. Oh, dia itu disuruh berkhidmat kok malah pengen merdeka, ya. Kenapa hamba mau lari dari tuannya? Pengen merdeka kenapa? Kok kabur dari tuan kenapa kira-kira hambanya itu? Kenapa kira-kira kok ada hamba lari dari tuan tuh kenapa kira-kira biasanya? Hah? Wah, jadi jawab Pak Arif dulu ya. Biasanya hamba ini keluar dari tuannya karena apa? Karena merasa nggak diurusi, ya, merasa kecewa, ya. Terus merasa apa lagi? Merasa terbebani, ya. Terus merasa banyak tugas, ya. Terus apa lagi? Merasa dipenjara, apa meneh? Ya, pengen merdeka apa meneh? Jawabannya mesti bener kabeh. Coba sebutkan kenapa orang itu lari, hamba ini lari dari tuan itu kenapa? Kesel kan apa meneh? Hah? Semua jawabannya memang benar dan berporos pada satu hal, karena dia nggak kenal siapa tuannya. Coba dia tahu tuannya itu pemilik segala rizki, bisa mencukupinya. Coba dia tahu bahwa tuannya itu maha mengurusi semua hal yang ada di dunia ini. Dia akan serahkan urusan. Coba dia tahu bahwa tuannya itu al-mu'ti, zat yang maha memberi, nggak mungkin nggak diberi. Coba dia tahu tuannya ini adalah al-qadir, maha kuasa, nggak ada yang bisa menghalanginya. Oh ya. Coba dia tahu tuannya ini al-alim, zat yang maha mengetahui, al-khabir, yang terperinci, al-latif. Wah, nggak jadi pergi. Tapi karena bodoh terhadap tuannya, nggak kenal siapa tuannya, akhirnya dia pergi dari berkhidmat pada tuannya. Laras, ya. Kalau dia pergi dari tuannya, kabur dari tuannya, apa yang terjadi pada hamba ini? Hah? Apa dia punya rumah selain rumah tuannya? Apa dia punya relasi yang bisa menaunginya? Wong hamba saya itu nggak punya apa-apa kok. Ya. Makanya kalau dia keluar dari berkhidmat pada tuannya, yang dia dapatkan pasti kecemasan, kegelisahan, kebingungan, kesedihan, kekhawatiran, bingung kemana nih, kan gitu tuh yang terjadi pada manusia, ya. Yang nggak kembali ke Allah dan pengennya merdeka tadi, ya. Bingung dia, ya. Kemana ya, sesek, sedih, ya. Seperti kata Allah, Fa'amma man tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, mengikuti khidmat pada tuannya, enggak akan menderita dan enggak ada sengsara. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan enggak mau ikut, baginya kehidupan yang sempit. Jelas ya?
Ya kalau ada yang sempit sekarang hidupnya, ada yang pusing, ada yang banyak masalah, ada yang ina dan itu, ya semuanya karena apa? Kabur, ya. Ya. Sekadar kaburnya itulah dia akan mendapatkan masalah. Dan sekadar dia mendekat kepada Allah, dengan kadar itu Allah akan urus masalahnya. Maka nggak ada jalan kecuali kita kembali kepada Allah yang bisa segalanya. Ya, paham nggih? Maka hamba yang sadar diri, dia akan menyerahkan urusannya kepada yang jelas kuat, yang jelas bisa, yang jelas mengerti. Ya. Nah pesan-pesannya itu kan isinya selain mengenalkan tentang Allah, itu juga mengenalkan tentang diri hamba, sifat-sifatnya hamba ini loh. Apa itu? Coba jenengan banyak buka Al-Quran, isinya sifat-sifat aib-aib manusia. Sebutkan sifat manusia yang dipuji di dalam Al-Quran gitu. Wa kanal insanu ghafurah, nggak ada. Yang ada tuh innal insana khuliqa halu'a, manusia itu sifatnya halu' ya. Innal insana wa kanal insanu qatura, qatur. Innal insana la dhulumun kafar, dhulum. Ya, jahul. Ya, ajul. Dha'ifa. Ya, ajuz, amat bodoh, amat kufur, amat dolim, amat bakhil, ya, amat kikir. Itu semua disebutkan. Lah ya kok nggak kenal sifatnya, ya. Malah nggak mengakui dirinya lagi, ya. Ya. Oh aku ki, aduh. Ya. Lah wong malaikat pertama kali mengenal manusia mau diciptakan khalifah saja langsung, qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau mau menjadikan manusia yang suka merusak dan suka menumpahkan darah? Langsung dikenal manusianya, ya. Dikenalnya bukan apa? Bukan prestasi, ya. Oh, kita kok merasa bisa berprestasi. Makanya kalau manusia itu merasa bisa, memang manusia itu lemah agar dia berlindung kepada yang kuat. Nah kalau dia nggak menyadari dirinya lemah gimana? Allah akan diminta pertolongan. Ya. Makanya sebagai manusia harus sadar diri. Ya. Dia tuh nggak bisa kecuali apa yang dibuat oleh penciptanya jadi bisa, gitu loh, ya. Selama sifat-sifat rumongso dan bisa itu selalu ada pada diri manusia, sekadar itu pula dia meninggalkan penyandarannya kepada yang kuasa. Perhatikan, ya. Ya. Sekadar dia merasa bisa, sekadar itu pula dia meninggalkan penyandarannya dan keyakinannya kepada yang maha bisa. Kenapa? Ya karena sudah bisa nggak perlu minta tolong tuh. Benar ya? Disitulah letak porak-porandanya manusia ini. Karena merasa bisanya dia dan meninggalkan Tuhan yang maha kuasa dan maha bisa. Entah jenengan merasa bisa berilmu. Saya aja pernah kok ada orang itu kok sudah agenda ya. Ini jadwal ruqyah ya. Kebetulan yang saya ruqyah itu kan pasangan istri, suami dan istrinya. Saya pikir dua orang yang berbeda ya. Terus tak bilangin, Bu, mengkeh jenengan jam 6 nggih. Nggih, Ustaz. Terus saya pikir, saya WhatsApp orang kedua, saya pikir orang kedua yang mau saya bantu ya. Pak, jenengan mengke jam 9 gitu.
Ternyata yang saya WhatsApp ini suaminya. Nggih Ustaz, balesi meneh. Aku ngenteni ibuke. Kok ibu-ibu ora teko ya? Ora rawuh-rawuh ki. Wis tanteni nganti jam 7 iki. Ki nopo ki ya? Saya berpikir macam-macam. Wah, iki wis janjian tapi kok ora ngano. Tapi kita tuh harus memaafkan kan gitu ya. Terus kok nggak datang-datang sampai jam 8 ya. Saya telepon bapaknya, Pak, dah datang sekarang aja Pak, udah nggak apa. Loh, dari tadi saya ngenteni Mas. Nah ini yang pertama katanya tadi nggak menjawab Pak. Oh ya wes saya tak kesana sekarang. Nggih Pak. Ternyata datang berdua. Loh, jenengan ternyata atau berdua toh sama ibunya. Lah iya saya bingung Ustadz, jenengan ngomong jam 6 ternyata jenengan ngomong jam 9. Terus jam 7 ngomong jam 10. Sekarang sudah. Oh iya berarti aku sing bodoh. Sok ngerti sih ya. Akhirnya Allah tunjukkan apa? Ya kayak gini orang ngerti ya. Makanya di setiap hal yang kita merasa bisa, banyak hal yang ternyata kita tuh terbalik pengetahuannya ya. Saya berpikir mereka yang nggak paham, nggak sadar, ternyata justru saya yang salah atau ya. Makanya pengetahuan kita ya terbatas, bisanya kita ya terbatas, kekuatan kita terbatas, mengurusinya kita terbatas, semuanya itu terbatas. Gak ada yang gak terbatas. Manusia itu gitu, gak punya haul, gak punya kuwah. Yang punya haul dan kuwah hanya la haula wala quwata illa billah, ya hanya Allah. Maka di situ hajat manusia untuk mengenal Allah. Kalau dia nggak kenal Allah, gimana bisa bersandar dan mencintai Allah? Bisa nggak? Hah? Jenengan bisa bersandar pada sesuatu yang nggak jenengan tahu? Hah? Aku yakin pada sesuatu yang nggak tak yakini gitu? Ada nggak? Ya. Aku percaya kepada sesuatu yang enggak tak percayai, yang enggak ada lah ya. Aku mencintai sesuatu yang enggak tak kenali, bisa mencintai yang enggak dikenal. Tahu enggak, aku mencintai sesuatu gitu. Lah napa niku? Pokoknya sesuatu ya. Lah sing pundi niku? Pokoknya ada. Lah gimana? Ya saya enggak tahu, pokoknya saya cinta. Gendeng ya. Ya ngoten toh ya. Mencintai tapi orang kenal apa ono wujude ya. Percaya pada sesuatu yang enggak dipercaya enggak bisa. Yakin pada sesuatu yang enggak jelas ya enggak mungkin yakin. Ya. Makanya perlu apa? Mengenal Allah. Orang kenal enggak mungkin bisa yakin. Orang kenal enggak mungkin bisa cinta. Orang kenal nggak mungkin bisa tawakal, orang kenal nggak mungkin bisa roja berharap, nggak kenal nggak mungkin bisa takut. Maknanya kalau semakin nggak kenal nggak mungkin bisa tauhid. Jelas? Makanya kalau tauhidnya cuman lisan saja, la ilaha illallah sudah benar, cuman durung ngeresep dan belum mendalam. Kenapa? Ya karena la ilaha illallah yang benar itu didasari dengan pengetahuan yang benar-benar terhadap Allah, sehingga dia ya cuman bersandar sama Allah karena tahu Allah saja yang bisa disandari. Cuman takut Allah saja karena tahu hanya Allah saja yang ditakuti. Cuman tawakal saja kepada Allah karena tahu yang semuanya lemah hanya Allah saja. Dari mana bisa kayak gitu? Ya dari mengenal Allah. Kalau kurang mengenal Allahnya, ya nggak bisa. Ya, tauhidnya berbeda. Makanya tauhid yang mengenal Allah dengan tauhid yang nggak mengenal Allah antara timur dan barat. Sudah jauh sekali. Ya.
Dari situ hajat mengenal Allah ini menjadi penting dan tinggi sekali. Pahami hal ini. Ini yang terkandung pada surat Al-Fatihah, mengenal terhadap ma'bud, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia kenal, semakin dia akan beribadah secara tulus kepada Allah. Semakin gak kenal, dia beribadah mungkin cuman paksaan-paksaan. Ya, gitu nanti. Semakin kurang ikhlas, beda ikhlasnya. Ya, baik. Maka pahami beberapa hal ini. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran kesempatan kali ini tentang bagaimana Al-Fatihah dan terkandung apa yang bermanfaat bagi kesempurnaan manusia, dan agar dia terhindar dari kerugian yang nyata. Semuanya dijelaskan dalam Al-Fatihah ini, di mana di sana terkandung pengenalan terhadap Allah pada 3 namanya yang utama, yang merupakan segala sumber dan pokok dari nama-nama yang lainnya. Maka sudah sangat pantas untuk manusia menghabiskan sepanjang usianya dan nafas-nafasnya untuk mencari kemuliaan yang tinggi, pertolongan yang hakiki, kemudahan yang terus-menerus pada hal-hal ini. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk kepada yang benar. Mungkin ada pertanyaan, monggo ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya atau enggak ada yang mau bertanya? Sudah menguasai kayak ini ya. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada, benar enggak ada? Ya sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.